Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dina Sari. Pertemuan terakhir kuliah online kimia organik dengan tema sifat fisika dan kimia senyawa alkohol dan eter. Silahkan menyaksikan. Tidak berasa kita sampai pada pertemuan terakhir, yaitu pertemuan kelima dengan saya, di mana pada pertemuan terakhir ini kita akan membahas tentang sifat fisika dan sifat kimia dari alkohol dan eter. Nanti pada slide kita akan bahas satu-satu, dimulai dari sifat fisika dan kimia dari alkohol, kemudian kita akan melanjutkannya dengan membahas tentang sifat fisika dan sifat kimia dari eter. Nah, alkohol sendiri merupakan senyawa yang molekulnya memiliki satu gugus hidroksil yang terikat pada suatu atom karbon jenuh, ya. Nah, gugus fungsional alkohol sendiri yaitu gugus hidroksil atau OH, di mana alkohol mempunyai rumus umum CnH2n plus 1OH atau ROH. Nah, karena tadi dikatakan bahwa gugus hidroksilnya terikat pada atom karbon jenuh, nah sebagai contoh kita dapat melihat pada slide itu contohnya adalah metanol atau suatu metil alkohol, atau kita dapat lihat di situ etanol atau suatu etil alkohol. Kalau kita lihat pada penyusunannya, untuk atom karbon jenuhnya berasal dari alkana, ya. Nah, dengan satu atom hidrogennya digantikan oleh suatu gugus hidroksil seperti itu. Tetapi atom karbonnya juga dapat berupa suatu karbon dari gugus alkenil, contohnya pada 2-propenol. Nanti lihat sendiri bagaimana struktur dari 2-propenol. Atau juga dapat berupa gugus alkunil, contohnya 2-propunol. Nah, juga dapat berupa suatu atom karbon jenuh dari suatu cincin benzena, sebagai contoh benzil alkohol. Jadi dia bisa berasal dari alkanil, bisa alkenil, alkunil maupun suatu atom karbon jenuh dari suatu cincin benzena. Maka dia nanti dapat berupa siklik maupun asiklik. Jadi dapat merupakan suatu sistem tertutup, satu rantai tertutup, atau dia asiklik yang terbuka. Nah, kalau kita melihat alkohol maka bisa dikelompokkan menjadi 3. Yang pertama adalah alkohol primer. Nah, alkohol primer ini jika karbon mengikat satu karbon lainnya. Nah, karbonnya sendiri dinamakan sebagai karbon primer. Kemudian ada alkohol sekunder. Nah, alkohol sekunder jika karbon yang mengikat gugus hidroksil atau gugus OH juga mengikat 2 atom karbon lain, maka karbonnya sendiri disebut sebagai karbon sekunder. Dan yang terakhir adalah alkohol tersier. Jika karbon yang mengikat gugus hidroksil atau gugus OH juga mengikat 3 atom karbon lainnya. Ya, di mana atom C-nya sendiri dikatakan sebagai karbon tersier. Jika gugus hidroksil dihubungkan secara langsung pada cincin aromatis, maka kalau dihubungkan pada aromatis, maka dia disebut sebagai fenol gitu. Maka senyawa yang memiliki gugus hidroksil yang terikat langsung pada cincin benzena, ya, cincin aromatis atau cincin benzena, maka dinamakan gugus fungsinya adalah merupakan suatu fenol karena terikat pada fenil tadi, ya. Nah, oke. Ini adalah contoh dari alkohol primer, sekunder, dan tersier. Di situ pada propanol ini merupakan atau propil alkohol ini merupakan suatu alkohol primer di mana karbon hanya mengikat satu karbon lainnya. Kalau kita lihat pada 2-propanol atau isopropanol, kita lihat di mana merupakan karbon sekunder di mana atom C mengikat 2 karbon lainnya. Nah, kalau kita lihat pada terbutanol atau 2-metil 2-propanol, nah itu merupakan atom C tersier atau disebut sebagai alkohol tersier di mana karbonnya mengikat 3 atom C lainnya. Nah, yang terakhir tadi fenol, ya. Fenol itu merupakan di mana gugus hidroksil terikat langsung pada cincin benzena atau cincin aromatik, yang makanya namanya atau gugus fungsinya malah dikatakan sebagai fenol gitu. Nah, penggolongan alkohol berdasarkan pada adanya gugus hidroksil atau OH yang terikat pada atom karbon dengan hibridisasi sp3, ingat pada alkana hibridisasi sp3, sedangkan OH yang terikat pada karbon terhibridisasi sp2 disebut sebagai senyawa enol. Oke. Kalau dia terikat pada hibridisasi sp3 maka dia dikatakan sebagai alkohol. Tetapi jika terikat pada karbon yang terhibridisasi sp2 itu pada alkena, maka dia dinamakan sebagai enol, seperti itu.
Oke, tata nama alkohol sudah disampaikan pada perkuliahan di awal, maka seperti biasa kita akan langsung melanjutkan dengan sifat fisika alkohol. Oke. Alkohol dapat membentuk ikatan hidrogen antar molekul-molekulnya sehingga titik didih alkohol lebih tinggi daripada titik didih alkil halida atau eter dengan bobot molekul yang sebanding. Alkohol dapat membentuk ikatan hidrogen antar molekulnya. Nah, kalau kita bicara berbicara tentang titik didih dan titik lebur, maka titik didih dan titik lebur alkohol sendiri itu sebenarnya lebih tinggi dari turunan alkana lainnya dengan BM atau MR yang sama. Hal tersebut karena adanya ikatan hidrogen antar molekul alkohol. Nah, jadi dua pernyataan ini sebenarnya saling berkaitan, ya, saling berkaitan dengan kemampuan antar molekul membentuk ikatan hidrogen, maka yang terjadi adalah titik didih alkohol lebih tinggi daripada titik didih alkil halida atau eter dengan BM yang sama. Oke. Titik didihnya lebih tinggi juga termasuk dengan titik lebur. Jadi dia akan lebih tinggi dari turunan alkana lainnya dengan MR yang sama. Nah, di situ pada slide diingatkan lagi mana yang termasuk ikatan hidrogen. Nah, kalau kita lihat di situ adalah contohnya ikatan hidrogen antar molekul etanol. Bisa dilihat di situ merupakan suatu alkohol atau etil alkohol di mana antar molekulnya dapat membentuk ikatan hidrogen. Oke, lihat pada slide. Tetapi tadi kan dibandingkan dengan eter. Nah, kalau pada eter, contoh di sini adalah dimetil eter, di mana antar molekulnya tidak dapat membentuk ikatan hidrogen antar molekul. Inilah yang menyebabkan titik didih maupun titik leburnya lebih tinggi dibandingkan dengan eter. Nah, karena kemampuan membentuk ikatan hidrogen inilah maka kelarutan alkohol pun dibandingkan dengan alkil halida yang sebanding juga lebih besar. Nah, ya jelas karena kemampuannya membentuk ikatan hidrogen maka kelarutannya lebih besar dibandingkan dengan alkil halida lainnya. Seperti itu. Alkohol dengan BM rendah larut dalam air, sedangkan alkil halida padanannya tidak larut dalam air. Nah, kalimat yang sebanding. Nah, karena adanya ikatan hidrogen maka memungkinkan kelarutannya dalam air dibandingkan dengan alkil halida lainnya. Seperti itu, ya. Nah, kita lanjut lagi. Sifat fisika alkohol. Alkohol memiliki bagian yang bersifat hidrofob atau tidak suka air dan mempunyai bagian yang hidrofil atau suka air gitu ya. Yang terlarut dalam air yaitu adanya gugus hidroksil. Nah, bagian hidrokarbon dari suatu alkohol bersifat hidrofob ya ini menolak molekul-molekul air. Menolak molekul-molekul air pada R-nya. Karena rumusnya ROH. Nah, makin panjang rantai hidrokarbon, ya, makin panjang R-nya maka dia akan semakin rendah kelarutannya dalam air, ya. Berbeda dengan kalau dia semakin banyak gugus hidroksilnya. Kalau semakin banyak gugus hidroksilnya, maka dia akan lebih mudah larut di dalam air. Maka dikatakan bahwa bila rantai hidrokarbon cukup panjang, sifat hidrofobnya akan mengalahkan sifat hidrofil karena gugus hidrofilnya dikalahkan oleh panjangnya hidrokarbon dari suatu alkohol. Peningkatan kelarutan sebanding dengan bertambahnya gugus hidroksil dalam senyawa. Tetapi dengan semakin panjangnya hidrokarbon maka sifat hidrokarbon yang hidrofob ini akan mengalahkan sifat hidrofil dari gugus hidroksil. Nah, seperti itu. Jadi pada suatu alkohol maka dia punya dua sisi gitu. Ada sisi hidrofob, ada sisi hidrofilnya. Nah, kalau kita bicara tentang sifat fisika dari alkohol, maka kita kan tadi sudah menyebutkan ada alkohol suku rendah, alkohol suku sedang, dan alkohol suku tinggi. Nah, apa perbedaannya? Untuk alkohol suku rendah, yaitu dari C1 sampai C4, itu bentuknya atau wujudnya merupakan zat cair encer. Nah, biasanya dia tidak berwarna dan mudah campur dengan air. Untuk alkohol suku sedang, itu biasanya dari C5 sampai C9, itu bentuknya atau wujudnya berupa zat cair kental. Nah, untuk alkohol suku tinggi,
dimulai dari C10 dan seterusnya berupa zat padatan. Nah, biasanya merupakan padatan tak berwarna. Nah, semakin tinggi, semakin panjang rantai, semakin tinggi atau semakin panjang rantai, maka makin sukar alkohol bercampur dalam air dan semakin sulit untuk dilakukan penyulingan. Nah, semakin panjang rantai hidrofobnya, maka semakin sulit kita melakukan penyulingan alkohol. Nah, contoh dari alkohol, metanol. Nah, metanol sendiri yang paling umum ya, itu memiliki sifat merupakan zat cair yang tidak berwarna, bau dan rasanya mirip etanol, mudah larut dalam air, mudah menguap dan mudah terbakar. Kenapa dia larut air? Karena dia masuk pada alkohol suku rendah. Yaitu C1 ya. Oke. Setelah kita membahas tentang sifat fisika alkohol, maka kita akan membahas tentang sifat kimia alkohol. Berbeda dengan alkana, alkohol ini lebih reaktif dan dapat bereaksi dengan zat lain. Ya, yang pertama, alkohol dapat bereaksi dengan logam reaktif. Contohnya adalah natrium dan kalium, Na dan K, dengan melepaskan H2. Reaksinya adalah 2ROH ditambah 2Na menghasilkan 2RONA plus H2. Reaksinya adalah 2ROH plus 2Na menghasilkan 2RONA plus H2. Reaksi yang kedua adalah reaksi dengan halogen, yaitu penggantian OH oleh halogen, penggantian gugus hidroksil oleh suatu halogen. Reaksinya adalah C2H5OH ditambah PCl5 menghasilkan C2H5Cl plus H3PO4. Reaksi yang ketiga, alkohol pendek mudah terbakar atau dia mudah teroksidasi dengan melepaskan kalor tinggi. Reaksinya adalah alkohol plus O2, alkohol plus oksigen menghasilkan H2O plus CO2 plus kalor. Karena tadi dikatakan bahwa dia melepaskan kalor yang tinggi. Reaksi keempat adalah alkohol primer dioksidasi oleh K2Cr2O7 menjadi asam karboksilat. Reaksinya adalah RC2OH plus O2 menghasilkan RCOOH, asam karboksilat, plus H2O. RCH2OH plus O2 menghasilkan RCOOH plus H2O. Reaksi selanjutnya adalah pada kondisi bebas air, alkohol bereaksi dengan asam karboksilat membentuk ester. Reaksinya adalah ROH ditambah RCOOH, suatu alkohol ditambah suatu asam karboksilat menghasilkan RCOOR aksen atau suatu ester plus H2O. Jadi reaksinya adalah ROH, suatu alkohol, plus RCOOH, asam karboksilat, menghasilkan RCOOR aksen, suatu ester plus H2O. Yang terakhir dapat didehidrasi oleh H2SO4 pekat menjadi eter atau etena, tergantung pada suhunya. Reaksinya adalah yang pertama, dia dapat menghasilkan eter, ya contohnya 2C2H5OH. 2C2H5OH didehidrasi menggunakan asam sulfat pekat menjadi suatu eter, yaitu C2H5O C2H5, yaitu dietil eter ditambah H2O. Ya. Kemudian jika dia didehidrasi oleh H2SO4 pekat menjadi suatu etena, contohnya adalah 2C2H5OH dengan penambahan H2SO4 pekat menghasilkan 2C2H4 plus 2H2O. Nah, itu adalah sifat kimia dari alkohol ya. Sekarang kita lanjutkan dengan sifat fisika kimia dari eter. Eter merupakan senyawa organik menyerupai air di mana gugus alkihil pada eter menggantikan 2 atom H pada air. Dengan demikian, eter memiliki 2 hidrokarbon yang terikat pada atom oksigen. Eter dikenal dalam kehidupan sehari-hari, misalnya di etil eter yang digunakan sebagai anestetik.
Eter sendiri merupakan golongan senyawa organik yang memiliki rumus umum CN H2N plus 1O Cm H2M plus 1 atau dilambangkan dengan RO R aksen. Itu merupakan rumus umum dari eter. Eter relatif kurang reaktif terhadap kebanyakan reagen sehingga eter seringkali digunakan sebagai pelarut dalam reaksi-reaksi organik. Nah, eter paling sederhana yang paling umum adalah dietil eter dan tetrahidrofuran atau THF yang merupakan suatu eter siklik. Dapat dilihat pada slide strukturnya dari dietil eter dan tetrahidrofuran. Nah, eter sendiri sama dengan alkohol, bisa merupakan suatu asiklik maupun suatu siklik. Jadi bisa rantainya terbuka maupun rantainya tertutup. Untuk eter siklik sendiri dengan cincin 5 anggota atau lebih, maka sifatnya akan mirip dengan eter rantai terbuka padanannya. Nah, kita langsung saja skip ya, langsung ke sifat fisika eter. Kita langsung ke sifat fisika dari eter. Eter RO R aksen tidak mempunyai atom hidrogen yang terikat pada oksigen sehingga eter tidak dapat bentuk ikatan hidrogen antar molekulnya. Tadi sudah dibahas ya, dimana antar molekul eter tidak dapat membentuk ikatan hidrogen, maka dia akan kelarutannya dalam air itu rendah. Maka kalau kita bandingkan dengan alkohol, tetapi eter dapat membentuk ikatan hidrogen dengan air, alkohol ataupun fenol. Pada slide dapat kita lihat suatu eter RO R aksen dapat membentuk ikatan hidrogen dengan contohnya di situ pada alkohol. Oke. Nah, yang panah merah menunjukkan ikatan hidrogen yang terbentuk antara eter dan alkohol. Nah, karena kemampuannya inilah maka kelarutan di etil eter dan 1 butanol sebanding. Keduanya mempunyai 4 karbon. Senyawa-senyawa eter umumnya tidak berwarna, mudah menguap, dapat terbakar dan tidak larut dalam air. Nah, karena tadi ya, karena dia tidak dapat, molekulnya tidak dapat membentuk ikatan hidrogen antar molekul pada eter. Titik didih eter lebih rendah dibandingkan dengan alkohol. Tadi sudah dikatakan ya, pengaruh dari ikatan hidrogen ini menyebabkan eter memiliki titik didih dan titik lebur lebih rendah dibandingkan dengan alkohol. Contohnya dietil eter ya, mempunyai titik didih 34,6 derajat. Isomernya suatu alkohol 1 butanol, titik didihnya 118 derajat Celcius. Bandingkan ya, alkohol dengan eter itu merupakan isomer. Nah, dietil eter ya, suatu eter titik didihnya 34,6 derajat. Isomernya suatu alkohol 1 butanol itu titik didihnya 118 derajat. Jauh ya titik didihnya. Yang kedua contohnya butil metil eter ya, dia mempunyai titik didih 70,3 derajat. Nah, isomernya suatu alkohol 1 pentanol titik didihnya itu 138 derajat. Oke. Nah, di metil eter itu wujudnya adalah gas, sedangkan di etil eter mempunyai titik didih 35 derajat, sekitar 34,6 sampai 35 derajat dan sangat mudah menguap. Senyawa eter yang penting dan dikenal luas adalah contohnya dietil eter ya. Biasanya sih dikenal dengan nama eter. Berbeda dari alkana, eter dapat larut dalam asam sulfat pada suhu biasa dan sukar bereaksi dengan pereaksi lain. Nah, itu adalah sifat fisika dari eter. Sekarang kita akan bahas tentang sifat kimia dari eter. Oke, sifat kimia dari eter. Eter dapat bereaksi dengan asam kuat bila dipanaskan dan dapat menyebabkan lepas atau pecahnya gugus fungsinya. Oke, contohnya asam kuat yang umum digunakan adalah asam iodida atau HI. Nah, reaksi yang dihasilkan adalah C2H5O C2H5 di etil eter ditambah HI atau asam iodida menghasilkan C2H5OH ya, suatu alkohol plus C2H5I. Oke, menghasilkan C2H5OH plus C2H5I. Jika asamnya berlebih, maka reaksi yang terjadi adalah C2H5O C2H5 di etil eter ditambah 2HI ya, menghasilkan 2C2H5 plus H2O.
Jika asamnya berlebih, yang dihasilkan adalah 2C2H5 plus H2O. Nah, kemudian sifat kimia lainnya itu tidak bereaksi dengan natrium, berbeda dengan sifat kimia dari alkohol, ya kan? Kalau alkohol tadi kan dia dapat bereaksi dengan logam reaktif, contohnya natrium dan kalium dengan melepaskan H2. Nah, pada ether dia tidak bisa bereaksi dengan natrium. Maka sifat inilah yang dapat digunakan untuk membedakan antara alkohol dan ether. Contoh reaksinya adalah jika kita reaksikan C3O2H5 metil etil ether plus natrium, maka apa yang terjadi? Tidak akan bereaksi. Nah, suatu metil etil ether atau metoksietana direaksikan dengan natrium, maka tidak akan terjadi reaksi. Beda dengan tadi alkohol, ia dapat melepaskan gas H2. Kemudian ether sendiri dapat bereaksi dengan asam halida atau asam halogenida yang dilambangkan dengan HX pada suhu tinggi membentuk alkohol dan alkil halida. Suhu yang diperlukan kira-kira pada suhu 130 derajat sampai 140 derajat Celcius. Contoh reaksinya adalah C3O2H5 suatu metil etil ether atau metoksietana plus HBr, suatu asam halida yaitu asam bromida menghasilkan CH3OH suatu metanol ditambah C2H5Br bromo etena. Nah reaksi yang kedua 2-etoksipentana plus HCl, 2-etoksipentana plus asam klorida menghasilkan etanol plus 2-kloropentana. Nah, demikian untuk kuliah kita kali ini. Jadi tadi kita telah membahas tentang sifat fisika dan sifat kimia dari alkohol dan ether yang sebenarnya merupakan suatu isomer, ya, suatu isomer. Nah, ada beberapa yang perlu digarisbawahi bahwa walaupun mereka merupakan suatu isomer, tetapi ada beberapa sifat fisika dan kimia yang berbeda, terutama pada kemampuan antar molekul dalam membentuk ikatan hidrogen yang dapat mempengaruhi kelarutannya dalam air, kemudian dapat mempengaruhi titik didih maupun titik leburnya. Kemudian tadi membedakan juga reaksi kimianya dengan natrium, yang pada alkohol dia dapat bereaksi dengan natrium dengan menghasilkan gas H2. Kemudian pada ether dia tidak dapat bereaksi dengan natrium, sehingga sifat kimia tersebutlah yang dapat membedakan antara alkohol dan ether, dan masih banyak lagi. Nah, jika ada pertanyaan, kritik, saran, masukan, silahkan tulis pada kolom komentar atau silahkan diskusikan pada Classroom. Perkuliahan kita 5 kali pertemuan sudah selesai. Saya Dina Svitasari mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih telah menonton kuliah online ini. Lebih kurang saya mohon maaf. Mungkin kita akhiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.